to the show. Don't podcast too much. Don't podcast too much now with Rini Kamal. Chill space for serious thoughts. Well, Sobat RRI, kita balik lagi di podcast kali ini dan dengan suasana yang berbeda karena sekarang kita ada di LDPI Kota Padang, Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Jadi, Sobat RRI, barengan sama aku di kesempatan kali ini sudah ada Ibu Yosia Sila Wati SPD MSI. Beliau ini merupakan Kepala UPTD LDPI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Hai Ibu. Ya, kabar baik. Baik ya Bu ya. Kelihatan baik. Sama Bu, kita sama-sama baik. Apalagi di ruangan ini kita kelihatannya baik banget nih. Kayak cheerful banget gitu ya. Dan di sini juga udah ada nih Ketua PPDI Kota Padang, ada Pak Cun, yang mana beliau ini juga merupakan guru SLB Negeri 2 Padang dan juga aktivis pemerhati hak-hak penyandang disabilitas. Halo Pak Cun. Hai Rini. Oke, keren banget Pak Cun kali ini nih. Alhamdulillah kumpulnya sama orang-orang keren nih aku di kesempatan kali ini. Dan Sobat RRI, kalau sekarang itu karena di sini udah ada Ibu Yusi juga, udah ada Pak Cun juga. Sekarang kita bakal ngobrolin soal the able side of disability, dari teman-teman disabilitas. Pastinya ada dong, tapi orang ngelihatnya kurangnya mulu ya Bu Yusi ya, Pak Cun ya. Betul. Iya. Orang selalu melihat kekurangan, padahal di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Betul. Orang kenapa ya suka ngeliat kurang-kurangnya aja ya gitu ya. Padahal kelebihannya juga banyak, samalah dengan teman-teman yang lainnya gitu. Tapi kalau kita ngobrolin soal teman-teman disabilitas, terus kita sekarang ada di LDPI. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, tapi kita kayaknya harus tahu dulu nih LDPI, mungkin banyak yang belum familiar juga Bu Yosi, jadi boleh disampaikan. Jelasin dulu sedikit tentang LDPI. Oke. Baik, terima kasih Bu Rini yang kami berikan kesempatan bahwa UPTD LDPI ini adalah UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif yang fokus untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Nah, luar biasanya UPTD ini satu-satunya ada di Sumatera Barat. Jadi benar-benar kita memberikan suatu advokasi layanan kepada mereka, dan kita juga mengajak kepada semua masyarakat untuk jika ada anak yang terindikasi berkebutuhan khusus, dan sekarang kasusnya paling banyak itu adalah anak yang lambat bicara. Karena itu tidak ada lagi stimulus dari orang tua di waktu masa kecil. Dan kita juga mengajak kepada semua masyarakat, baik itu anak-anak dari mulai usia dini sampai usia 18 tahun, kita berikan layanan untuk dilakukan identifikasi dan asesmen sehingga anak itu bisa diberikan suatu program yang tepat untuk kondisi anak. Jadi kita program layanan kita di UPTD LDPI ini adalah kita melakukan identifikasi dan asesmen. Jika ada anak terindikasi berkebutuhan khusus, segera untuk dilakukan asesmen. Dan juga jika ada anak, setelah kita melakukan asesmen, kita juga melakukan pendampingan dengan adanya program layanan intervensi terpadu. Dan kita menghimbau kepada orang tua, kepada masyarakat, jika ada anak jangan disembunyikan. Yuk kita sama-sama untuk melakukan identifikasi, karena sebagaimana apapun anak perlu adanya digali untuk potensinya, bahwa mereka juga pasti punya potensi yang kita anggap mungkin tidak tergali. Nah, itu yang kita akan lakukan, dan dengan adanya program lakukan identifikasi dan asesmen ini, kita itu perlu kerjasama. Informasi dari orang tua itu sangat penting, karena tumbuh kembang anak itu dari ibu, mulai dari hamil sampai melahirkan, itu apa asupan gizi yang dimakan dan segala macam tumbuh kembangnya itu. Nah, itu yang perlu kita ini kan. Jadi orang tua terbuka untuk menyampaikan bagaimana kondisi anaknya. Oke, baik. Jadi di
LDPI bisa assessment juga Iya. anak-anak yang terindikasi ya, Indikasi. Bu Yosi ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau sekarang mungkin sudah ada beberapa anak mungkin ya, kalau Iya. dari LDPI sendiri yang udah ketemu gitu indikasinya apa Ada. gitu, dan sekarang tuh usia-usia anak-anaknya juga mungkin usia sekolah Iya. gitu ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin soal sekolah nih, yang kayak tadi aku sempat ngobrol juga nih sama Bu Yosi, Mhm. ternyata masih ada sekolah-sekolah yang wah belum seramah itu terhadap Iya. teman-teman disabilitas Iya, gitu. Nah, betul. kalau dari Pak Cun dulu deh, Iya. sebagai orang yang berkecimpung langsung gitu, Iya. gimana ngelihatnya Pak Cun? Ya, ini tentu ini mindset ya. Kita memang yang paling berat merubah pola pikir bahwasanya di lingkungan kita tuh banyak keragaman ya, masuk di sisi anak itu ya, anak yang kita sebut terkategori indikasi anak-anak disabilitas ya, atau anak peserta disabilitas, kemudian tidak disabilitas. Nah, mereka ini butuh sebenarnya kepada indikasi yang memang akan dipastikan setelah di asesmen nanti adalah memang mereka ada disabilitas. Ini butuh kolaborasi tadi. Iya. Ya, dari mungkin tenaga ahli dari medis ya, dokter anak, psikolog ya, dan praktisi pendidikan yang lain juga akan menunjang. Nah, ini penting. Nah, ini sangat di masyarakat sendiri ini belum dipahami secara komprehensif. Jadi mereka hanya melihat sepihak, oh nih anak kayaknya ada kekurangan nih, mau diapain? Nah sudah, mau diapain? Jalan aja lah sebisanya. Oh, tidak bisa begitu. Karena sekali potensi yang ada kepada anak-anak disabilitas sendiri yang ya, dengan proses pendidikan tadi yang dengan benar di awal dengan perlakuan dengan asesmen yang tepat, terus program pendidikan yang berkelanjutan, tentu potensi yang tersisa yang masih bagus itu akan makin baik. Nah, terus hambatan yang ada pun kita kurangi. Jadi kendala-kendalanya tuh di proses pendidikan lah nanti akan dilanjutkan. Tentu kolaborasi dengan medisnya diperlukan, silakan. Ya, anaknya, tenaga terapisnya, termasuk di LDPI ada kegiatan terapis yang dilakukan bisa membantu dalam proses pendidikan untuk kemajuan pendidikan anak-anak peserta disabilitas itu, Mbak Rini. Ya. Oke, jadi memang ada nanti kolaborasi akhirnya gitu Iya, ya, Pak betul. Cun ya. Iya, Nah, kolaborasi. Betul. tapi kan balik lagi nih, tidak semua sekolah ramah nih terhadap Betul, teman-teman betul. disabilitas. Iya. Kalau dari LDPI gimana Bu caranya untuk ayo terima nih anak-anak ini gitu? Iya. Baik, ini juga pengalaman kami nih Pak Tun di Iya, Bu. LDPI. Iya. Jika kami sudah menemukan ada laporan anak dilakukan identifikasi dan asesmen dari masyarakat atau dari sekolah, dan kita akan memberikan semacam rujukan atau surat rekomendasi di mana anak itu bersekolah itu, di mana rumahnya berdekatan dengan sekolah, dan sekolah wajib nih untuk menerima. Nah, tapi pengalaman ada beberapa sekolah, dan kita tidak banyak sih. Kami juga kita edukasi masyarakat itu juga harus pintar gitu loh. Jadi jangan hanya putus asa jika ada penolakan. Jadi kita ajarkan juga edukasi masyarakat itu kalau terjadi penolakan, minta surat pernyataan penolakan dari pihak sekolah. Nah, itu dipastikan bakalan ada sekolah yang akan. Jadi begitu cara kita bagaimana sekolah itu ramah terhadap anak disabilitas. Dan ini perlu kita sampaikan juga yang tadi di Pak Cun mengatakan bahwa stigma dan inklusif. Nah, inklusif itu kan bersama. Jadi tidak ada bahwa semua anak itu berhak bersekolah di mana saja. Tidak harus harus di SLB gitu. Nah, bahwa dulu mungkin orang mengatakan jika ada anak berkebutuhan khusus di sekolah harus di SLB, enggak. Justru dengan bersama-sama inilah yang akan menjadi suatu inspiratif bagi anak-anak yang secara umum atau anak non disabilitas. Di situ kita berkolaborasi ya Pak John ya, supaya menjadi inspiratif untuk anak-anak murid yang lain, termasuk juga lingkungan dan gurunya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman disabilitas di sekolah umum itu malah lebih baik gitu ya, berarti ya Bu Yosi ya. Mulus dengan bagus, Iya. dengan dengan beraneka ragam ya. Sosial inklusif itu berjalan optimal. Oke, baik. Tapi nih kalau dari guru deh gitu, guru dan tenaga pendidik mungkin, ada nggak sih kalau dari LDPI dulu nih, ada nggak kayak
pelatihan khusus gitu untuk teman-teman disabilitas Ada. gitu? Jadi di kita disampingkan ada pelatihan untuk guru-guru BK, guru-guru bidang studi gitu kan. Termasuk juga kita juga di sini adanya guru GPK, guru pendidikan khusus yang berlatar belakang pendidikan luar sekolah. Dan itu adalah jika anak itu memang berat, butuh adanya pendampingan, itu berperan itu adalah guru GPK. Guru GPK ini bukan hanya dia mengajarkan semua materi, tapi adalah untuk menjembatani antara kondisi anak dengan si guru bidang studi. Jadi bukan guru mata pelajaran. Misalnya terjadi permasalahan di sekolah dengan pelajarannya, nanti dia akan masuk si guru. Nanti dia nanya sama guru kelasnya atau guru bidang, Ibu ini kondisi anak bagaimana? Apa yang lambat? Apa yang perlu harus ditambahkan untuk pembelajaran ini? Namanya nanti juga ada program pembelajaran individual gitu. Jadi belajarnya tetap bersama dengan teman-teman yang lain, jangan dipisahkan. Kan tadi inklusif itu bersama. Betul. Jadi jangan ada dibully, jangan ada dipisahkan. Dan itu kalau dipisahkan tadi itu diskriminasi. Cuman jika ada anak yang mungkin terjadi gangguan pendengaran, mungkin posisi duduknya diletakkan di depan. Kalau seandainya mungkin kalau yang hambatan penglihatan itu letakkan di depan juga supaya dia akan cepat mendengar. Dan itu pembicaraan guru itu akan direkam habis sama si anak gitu. Jadi nggak ada hambatan. Kognitifnya nggak bermasalah. Oke. Nah gitu. Oke, jadi berarti sebenarnya semuanya ada solusi sebenarnya ya. Iya, betul. Sebenarnya ada solusi ya, Bu Yosi ya. Iya. Cuman kadang mungkin teman-teman non disabilitas mungkin tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Belum terbiasa betul. gitu. Betul. Oke deh. Nah, kalau dari Pak Cun nih, ngelihatnya Pak Cun juga sebagai tenaga pengajar ya, Pak Cun ya. Ya. Untuk teman-teman disabilitas gitu. Ya. Ketika mendapatkan pendidikan inklusi, nah, itu kan kalau memang mendapatkan itu kan bagus banget ya gitu, secara sosialnya juga bagus. Dan kalau misalkan ada nih teman-teman yang ternyata tidak begitu nyaman di sekolah inklusi gitu, ada sempat kejadian seperti itu nggak, Pak Cud? Ya, itu pasti ada ya. Ini memang kondisi keragaman ya. Tentu inilah yang apa namanya, yang mungkin kita lebih menyebutkan sekolah ramah anak ya. Kenapa? Ramah anak ya untuk semua anak. Ketika anak-anak peserta didik disabilitas yang mengalami hambatan, tentu membangun komunikasi antara mungkin peran guru pembimbing khusus satu, orang tua dan guru yang mengajar itu untuk bisa menyelesaikan nih anak ada kendala sih ya. Misalnya katakan kekurangan alat bantu yang sebenarnya strateginya apa kita bangun. Ya kalau memangnya kelasnya di atas misalnya, anak di kelas 6 ya, kelasnya di atas, ya jangan di atas. Jadi kondisi fleksibel mestinya yang dipasai yaitu kelas-kelas yang ada. Karena apa? Ada peserta didik yang berkesulitan untuk belajar di ruang yang tinggi. Mungkin di situ dia pengguna kursi roda atau kru. Ini strategi dan solusinya. Jadi adaptasinya itu sebenarnya bukan kaku begitu. Nah, pendidikan kan tidak begitu. Tidak sama rata semua harus mengikuti pola. Ini penyelesaiannya. Nah, jika memang ini terbangun, sebenarnya banyak model ya, banyak strategi, media pendekatan yang kita bangun agar kendala-kendala anak-anak kita yang terdapat di lingkungan pendidikan, penyelenggara pendidikan inklusif itu ya, ini penyelenggara semuanya tentu ada mungkin di fasilitas sarana prasarannya belum ramah ya, atau ruang kelasnya atau macam mungkin kamar mandi segala macamnya itu atau lingkungannya. Nah, ini yang kita bangun. Ya bagaimana semuanya merasa sama. Guru, ini anak kita ya. Kita gimana dia bisa. Jadi pola pikirnya bagaimana si anak siapapun kursi dan anak termasuk disabilitas yang belajar di sana adalah bagaimana mereka bisa mengikuti pendidikan dengan baik, dengan optimal, dengan nyaman sesuai kebutuhannya. Terlebih anak-anak kita yang mengikuti bersekolah atau mengikuti sekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi itu. Jadi ini prinsip ya, ini prinsip yang harus ada di semua lembaga pendidikan, ya gurunya sendiri, ya tenaga kependidikannya, ya termasuk lingkungan yang ada di sana, orang tua dan anak sendiri. Ini yang kita bangun. Ya. Oke. Tapi itu kalau aku boleh tahu nih, kalau di kota kita nih, di Kota Padang, udah banyak belum sekolah yang sebenarnya ramah sama teman-teman disabilitas?
Untuk ukuran ramah ini kita lihat dari dua sisi dulu ya. Pertama memang kalau untuk aturan, alhamdulillah Kota Padang mempelopor sedikit dari Sumatera, ada aturannya, ada perwakunya, ada perdanya, lengkap semua. Saya kira ini kita akui dan semuanya mempunyai komitmen yang sama, termasuk adanya UPTD LDPI yang memang concernnya adalah memberikan pendampingan, pelatihan, pemahaman untuk pelaksanaan sekolah yang inklusif ya, kita harapkan. Nah, yang mesti kita pastikan yang sangat sulit sebenarnya adalah membangun Medsosiyal satu. Ini mungkin butuh terus ya kita ingatkan bahwasanya kondisi yang ada di anak ini mungkin saja bisa terjadi kepada anak cucu kita atau yang lainnya. Pada kita juga itu yang pertama. Yang kedua, yang sering terkendala adalah keramahan dari sisi fasilitas umum. Fasilitas. Ini memang karena kan ini biaya boros ya Iya. untuk membangun sekolah Akses. itu mesti bertahap. Terkadang juga sudah perencanaannya bagus, di prosesnya mungkin kita mohon maaf juga ada kendala, ini tidak terbangun juga selasar yang lebar, pintu yang memadai, terus tertutupnya atau segala macam seperti itu. Ini mungkin yang sering tidak bukan terabaikan, sebenarnya mungkin tidak terakomodir mungkin ya dari sisi anggaran. Nah, mungkin inilah peran kita, peran dari lembaga yang memahami tentang bagaimana keramahan itu universalnya itu dari sisi fisik, aturan dari proses pembelajaran sampai nanti kepada pada nanti kelanjutan berikutnya ya. Nah, ini yang kita bangun. Jadi bisa saja keramahan ramah secara fasilitas fisik itu tidak terbangun. Bagaimana secara perilaku dari orang-orang yang ada di lingkungan itu ya bisa membantu. Karena hambatan di disabilitas ada dua, Mbak Rini. Yang pertama, hambatan itu bisa muncul dari diri. Memang betul ya, seorang tunanetra hambatannya tidak melihat dengan lingkungannya, kemudian menggunakan media. Tapi hambatan yang paling besar sebenarnya adalah lingkungannya tidak akses. Nah, lingkungan tidak akses ini orang akan menyadar kepada pembiayaan yang besar, sulitnya, bagaimana nanti sana menyesep tanahnya. Tapi bagaimana nanti akhirnya stigma kurang, komitmen ada adalah membangun orangnya bisa yang tadi, orang yang ramah kepada anak-anak kita. Akhirnya anak juga merasa nyaman dan merasa diperhatikan, dibantu ya Bu ya. Terbangun, solusi dicari terus nih. Solusi dicari terus ya Pak Cud ya. Jangan sulitnya diperbesar, tapi memudahkan agar dia bisa melaksanakan pendidikannya secara baik. Nah, itu yang kita Oke, berarti sebenarnya kalau kita ngomongin soal teman-teman disabilitas, lingkungan sangat berperan besar ya. Sangat besar gitu ya. Sangat berperan besar. Nah, kita ngomongin lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak disabilitas adalah orang tua. Nah, sering banget tuh orang tua ngerasa misal disabilitas kan ada beberapa kategorinya ya Pak Cun ya, Bu Yosi ya. Ada keragamannya. Ya. Misalkan aku tadi sempat ngobrol sama Pak Cun, ada disabilitas mental tadi ya Pak Cun yang kita obrolin. Nah, kita sempat ngobrolin itu, banyak orang yang nggak sadar itu adalah sebuah disabilitas pada akhirnya gitu. Nah, orang tua nih Bu Yosi, gimana Bu Yosi yang sering ketemu orang tua? Enggak Bu, anak saya nggak apa-apa, di assessment ada sesuatu anaknya gitu. Terus oh enggak Bu, anak saya nggak apa-apa. Dulu kakeknya juga gini, dulu pamannya juga begini gitu. Sekarang nggak apa-apa mereka. Nah, itu kan ada stigma lagi tuh dari orang tua yang denial terhadap kondisi anak gitu. Nah, menurut Bu Yosi itu gimana tuh Bu Yosi? Jadi kita di sini kan di UPTLDP kita ada mengadakan kegiatan parenting ini. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat atau orang tua itu bahwa jika orang tua selalu menutupi tentang kondisi anaknya, tentu anaknya juga tidak akan tergali potensi yang mereka, apa yang harus mereka lakukan untuk si anak ini gitu loh. Jadi kita selalu berjuang dan kita sampaikan kepada orang tua, ayah bunda gitu, jika ada terjadi permasalahan dengan anak-anak kita, yuk kita sama-sama terbuka, kita sama-sama membuka diri bagaimana sih kondisi anak kita di rumah gitu. Karena jika orang tua selalu menutup-nutupi, tentu kita juga tidak akan mendapatkan informasi yang tepat gitu loh. Nah, yang tidak akan mendapatkan informasi yang tepat, sehingga anak juga tidak akan terstimulus dengan bagus. Nah, jadi makanya kita sampaikan kepada orang tua itu, yuk maksud itu kita gali potensi anak, bahwa jangan orang tua menganggap bahwa anak itu hebat itu di akademiknya saja, bahwa anak itu juga punya hebatnya juga di bakatnya juga. Justru kalau seandainya dia
menjadi anak yang berbakat, misalnya menjadi seorang penyanyi yang profesional, seorang pelukis yang profesional, seorang olahraga yang profesional, jadi juga gitu. Bahwa hidup kita ini kan saling ada keanekaragaman. Betul, gitu loh. betul. Jadi itu yang kita selalu melakukan sampai kepada orang tua itu, kita ajak mereka itu untuk membuka diri, untuk memberikan suatu kepercayaan bahwa anaknya itu punya potensi, dan bahwa terjadi ada permasalahan, ada LDPI loh yang akan melakukan suatu solusi untuk kayak bunda gitu loh. Dan termasuk juga SLB juga kita saling bersitu berkolaborasi dalam bagaimana untuk pendidikan si anak. Bahwa SLB itu tidak dalam arti mengatakan bahwa sekolah itu sekolah yang tidak tahu apa-apa. Di SLB pun juga diberikan suatu keterampilan Betul, betul, yang sesuai betul. dengan kondisi anak. Betul. Gitu loh. Ya. Nah, ini yang perlu kita harus sampaikan kepada orang tua. Jadi jika ada anak yang terindikasi itu jangan ditunda-tunda. Karena kami punya pengalaman di LDP ini 6 bulan aja anak keterlambatan bicara itu tuh sudah parah gitu. Itu sudah parah. Sudah parah, apalagi dengan udah bertahun-tahun. Nah, bagaikan sebuah besi yang sudah karatan. Nah, itu kan lebih susah untuk makanya Betul, kami betul. juga bahwa deteksi dini di usia dini itu sangat penting gitu. Oke. Ini yang menjadi ini. Jadi orang tua yuk kita sama-sama, dan apalagi ini punya pemerintah Kota Padang, dan semua layanan yang kita berikan di sini ini adalah gratis. Oh, Nggak ada oke. dipungut biaya, mau itu kan tes EQ, mau lakukan asesmen, dan itu tidak ada. Bahkan kami pun mengadakan studi kasus dengan sekolah, apa sih yang terjadi dengan masalah anak ini gitu. Dan kita juga mengajak nih guru-guru jika ada menemukan anak di sekolah, misalnya mungkin anak ini ada permasalahan perilaku dan segala macamnya, menyampaikan ke orang tua pun harus hati-hati. Bu, anaknya nggak mau di asesmen, ya kenapa? Apa yang ibu sampaikan kepada orang tua? Nah, kalau ibu menyampaikan tentang kekurangan anak, tentu orang tua juga shock gitu loh. Sama lah dikala kita pergi ke puskesmas, udah gitu kita dikatakan stadium 4 kan kaget juga. Betul. Nah, akhirnya sampaikan kepada orang tua, ibu kami hanya guru, profesional kami adalah sebagai mengajar, dan untuk menggali potensi kondisi anak itu adanya di LDPI. Jadi Oke. tujuannya untuk supaya anak mendapatkan suatu kebutuhan dan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kondisi anak. Oke, Gitu berarti loh. komunikasinya Komunikasi harus baik gitu Baik, ya, Bu jadi Yosi ya. memandang, ya. Jadi orang tua yang menerima kondisi anak pun, oh ternyata begini ya Iya. gitu. Gak mental jadinya, Nah, gak denial iya, gitu betul. orang tuanya bahwa memang anaknya ada sesuatu yang memang harus dilakukan asesmen lebih lanjut Iya, gitu. Perlu keterbukaan dari orang tua tadi. Iya, harus Ya, Pak Jun, terbuka ya. ya, Betul. Pak Jun ya. Iya, sangat di situ membantu. kuncinya tuh. Kuncinya itu Pintu utama, pintu besarnya di sana. Harus terbuka gitu Betul, ya. terbuka. Oke, baiklah. Berarti yang jadi masalah kita sebenarnya mindsetnya juga, Betul. Iya, iya. gitu ya Pak Jun ya, Betul. Bu Yosi ya. Iya, Iya. mindset. Nah ini sebenarnya yang jadi mindsetnya bukan mindset teman-teman disabilitasnya, tapi teman-teman non Yang disabilitas non-disabilitas, gitu, betul, iya. yang Kita harusnya tahu edukasinya. nih, Iya. gitu. Iya. Oke. Tadi Pak Jun sempat, Bu Yosi sama Pak Jun tadi sempat ngomong juga ada keterampilan yang nantinya diajarkan Iya, gitu ya. Kalau jadi pelukis ya bakal jadi pelukis juga ya, Iya, Bu betul. Yosi ya. Iya. Iya. Tapi keterampilan untuk teman-teman disabilitas gitu. Itu kalau dari Pak Jun dulu deh yang Iya, memang iya. sudah bergelut di sana juga. Ada kesulitan nggak Pak Jun untuk memberikan keterampilan kepada teman-teman ini? Nah, kembali ini adalah peran asesmen tadi, Mhm. ya, asesmen keterampilan juga diberikan ya, bakat dan minat itu tidak terlepas juga dengan kondisi hambatannya. Mhm. Jadi memang itu sangat besar peran asesmen itu. Nah, setelah anak dilakukan asesmen keterampilan dan minat adalah bagaimana bisa masuk kepada minat bakatnya tadi. Mhm. Ya, tentu yang pertama ada dua hal kalau di pendidikan itu. Pertama, mengikuti jenjang kurikulum dan jenjang pendidikannya itu, dan mengikuti pembenahan kurikulum, itu yang pertama. Kedua adalah peningkatan vokasional keterampilan itu kepada peningkatan life skill. Nah, ini diperlukan sekali karena ini adalah persiapan dia nanti setelah tamat sekolah atau nanti dia harus hidup ya, atau Iya. untuk kemandirian yang lainnya. Itu berkaitan itu sama sebenarnya kalau dalam proses pendidikan itu sendiri dengan dilakukan oleh anak-anak yang non disabilitas itu. Nah, tentu yang
yang membedakan adalah perlakuan program-program yang akan disiapkan oleh guru. Ya, karena nanti tentu setiap anak tidak sama kecepatannya, tidak sama kemampuannya gitu ya. Tentu betul. disesuaikan dengan masing-masing kemampuan anak itu. Termasuk juga sekarang kementerian sendiri menyangkut keterampilan ya. Pertama yang menyangkut keterampilan yang akan masuk ke dunia kerja itu sudah menyiapkan sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan kondisi anak. Dulu kan ya dulu kalau kita di SMK sudah ada, sekarang pun di pendidikan khusus luar biasa juga sudah disiapkan. Ada sertifikasinya berarti? Ada sertifikasi. Jadi mereka akan disesuaikan tahap bagaimana sekarang ini sertifikasinya, misalnya ya ada di sisi boganya, ya di sisi busananya, di tanaman atau segala macam. Nah ini kaitan tadi kan untuk kemandirian, bahkan untuk jenjang ke perguruan tinggi. Kalau dia memang nanti di pendidikan ini bisa masuk kepada pendidikan perguruan tinggi yang yang dia minati atau yang sesuai dengan skill vokasional yang telah dimilikinya itu sendiri menunjang. Nah, tentu pada akhirnya ya setelah tamat nanti dia bisa berkarya, ya bisa masuk dalam dunia kerja di dunia industri, ya bisa membangun kemandirian, atau nanti juga mungkin sangat mungkin kalau dia punya potensi bisa melanjut kepada pendidikan yang lebih tinggi, lebih baik lagi. Saya kira ini ya seperti itu. Oke, baik. Berarti ada yang sesuai kurikulum, ada yang life skill tadi. Harusnya gitu ya Pak Cun ya. Tapi kalau aku ke Bu Yosi dulu, yang kurikulum nih Bu Yosi, sudah ramah belum sama peserta didik disabilitas kalau sejauh ini? Kalau kita di UPTD ini karena ini bukan sekolah, jadi kita tidak melihat kurikulum, tapi kita melakukan sosialisasi kepada guru itu bagaimana mereka diberikan pelayanan mereka di sekolah itu, untuk jika ada anak yang berkebutuhan khusus bahwa mereka ada punya hak untuk bersekolah di sana. Dan kita itu sosialisasikan kepada guru-guru yang lain bahwa anak ini atau ke teman-teman lingkungan itu bahwa anak ini dibutuhkan suatu pendampingan, dibutuhkan suatu, mungkin istilahnya saya melihat ada beberapa sekolah itu bagaimana teman-teman yang non disabilitas itu dia peduli kepada temannya. Kalau misalnya mau ke kamar mandi, mau nggak untuk membantu. Dan bahkan saya melihat itu anak yang disabilitas ini menjadi inspiratif bagi teman-teman yang lain. Dengan adanya inklusif ini, ada seorang anak hambatan penglihatan tapi menjadi sang juara di sekolahnya. Nah ini kan menjadi inspiratif nih. Kita sampaikan kepada teman-teman yang non disabilitas, lihat itu teman kamu yang tidak bisa melihat tapi menjadi sang juara, kamu yang secara fisik sempurna gitu. Nah ini yang harus menjadi motivasi bagi kalian melihat ada seorang anak. Nah ini menjadi satu motivasi dan adanya bahwa dia harus lebih semangat lagi untuk belajar gitu. Jadi bagaimana? Jadi itu kalau kita lebih kepada layanan. Kalau karena Pak Cun itu beliau adalah di sekolah, betul. Dan kalau di SLB itu kalau tidak salah malah keterampilannya lebih banyak daripada akademik ya. Betul. 80 bisa 60 ya Pak? Untuk yang lanjut SMA, setelah SMA sampai 80%. 80% keterampilannya. Jadi kita nggak menuntut ini. Nah itu yang kita kolaborasi tadi nih, bahwa anak setelah kita lakukan asesmen ternyata ini anaknya ininya di melukis gitu. Nah jadi tinggal kita arahkan bahwa anak ini atau termasuk juga dengan gaya belajar dengan visual gitu. Jadi anaknya sukanya menonton gitu. Ya udah, berarti untuk pembelajarannya lebih diarahkan ke sana gitu. Oke, baik. Jadi arah pembelajaran teman-teman disabilitas juga pada akhirnya satu tujuannya itu bisa mandiri nantinya. Begitu ya Pak Cun ya Bu Yosi ya. Menjadi anak yang mandiri. Menjadi anak yang mandiri. Nah, setelah keluar dari pendidikan inklusif ataupun dari SLB, nah nantinya teman-teman ini bakal gimana tuh? Gitu kan yang sering dipertanyakan nih sama orang tua, apalagi Bu Yosi. Nah nanti disekolahin inklusif, disekolahin SLB, terus mau jadi apa? Nah karena kan kalau kita ya mungkin karena masyarakat kita punya mindset yang sukses kalau sudah jadi dokter misalnya, atau suksesnya sudah jadi polisi misalnya begitu. Kan itu yang menjadi mindsetnya gitu. Nah untuk teman-teman ini setelah pendidikan itu, setelah keluar dari sana nanti itu tindak lanjutnya seperti apa gitu Pak Cun? Ya, makin kita bisa mengelompokkan mungkin ya dari keragaman anak-anak kita itu ya dengan bahasa lamanya, dengan ragam keturunan itu sendiri kan. Anak-anak disabilitas atau peserta didik ini sendiri kan ada yang mereka
tidak ada masalah di sisi akademisnya. Hmm. Ya, tidak ada ikutan yang terlalu banyak ya, tidak mungkin disabilitas hanya satu ragam, tunanetra saja atau tunarungu bicara saja atau autis saja yang tidak ada ikutan. Nah, mereka ini sebenarnya dalam proses kurikulumnya itu bisa mengikuti secara maksimal ya. Jadi kalau anak-anak yang disabilitas yang secara akademis programming itu bisa mengikuti ya, bahkan bisa melebihi itu, jenjang pendidikannya bisa maksimal. Jadi pada akhirnya ya untuk masuk ke dunia kerjanya, untuk kemandirian itu insya Allah akan lebih ya harapan targetnya makin baik ya. Terus harapannya untuk kepada kemandirian tadi. Terus ada nanti anak-anak kita sendiri yang memang membutuhkan afirmasi namanya. Afirmasi itu memang mereka tidak akan bisa masuk pendidikan lebih tinggi, misalnya untuk di SMP saja, SMA saja atau SMK sederajat. Untuk kemudian sangat tidak mungkin misalnya karena tuntutan akademisinya sangat tinggi ya, tapi ada afirmasi keterampilan yang bisa diikuti. Nah ini yang mesti kita diperbanyak ya, mungkin kemudian ke depan nanti ya bisa mewadahi anak-anak sudah tahu mau kemana sih ya? Ya itu dia, kemandirian karena di sini di beberapa tempat misalnya ketika anak ini setelah tamat dia punya keterampilan katakan di menjahit dasar, apakah dunia usaha bisa menggunakan? Nah ini afirmasi perhatian di masyarakat itu sendiri bisa, atau ada lembaga yang mewadahi bagaimana bisa anak ini salah satu yang diafirmasi itu ya. Nah selanjutnya adalah ketika keragam ini muncul, tapi sekali lagi ini menjadi tantangan oleh siapa aja nih ya, secara umum termasuk peserta didik disabilitas itu adalah bagaimana match-nya itu antara pendidikan dan dunia kerja juga harus sesuai, sama ya, minat bakatnya, keterampilannya ya, terlebih sekarang juga di sisi pengangkatan ASN sendiri sudah ada kuota khusus atau disabilitas yang punya kompetensi yang baik bisa juga berkompetisi dengan non disabilitas, sangat mungkin sekali. Nah dunia kerja begitu. Nah tinggal bagaimana nanti membangun dunia kerja itu yang juga memperhatikan sisi dari ketenagakerjaan yang disabilitas itu sendiri. Mungkin ada akomodasinya yang layak, keramahnya sama. Seperti pikir ini yang kita terus dorong sebenarnya kepada pemerintah, kepada dunia usaha, dunia kerja, masyarakat untuk bisa lebih memperhatikan sisi dari penyesuaian antara pendidikan dan dunia kerja itu. Oke, jadi memang harapannya seperti itu nantinya ya Pak Cun ya. Memang kita nggak bisa ini juga bahwa sebenarnya ada teman-teman yang disabilitas yang akhirnya berhasil gitu dengan bidangnya, dengan pendidikannya gitu. Contohnya dari Olimpiade untuk teman-teman disabilitas Paralimpik itu kan Paralimpik juga kan benar-benar Indonesia juga menyumbangkan banyak prestasi di sana gitu. Itu kan salah satu hal yang menjadi tindak lanjut yang memang sesuai gitu. Pada akhirnya teman-teman disabilitas memang bisa menjadi sesuatu lah gitu ya. Nah tapi nih kalau yang dari Pak Cun lihat sama Bu Yosi lihat nih, ada nggak cerita yang dari teman-teman yang mungkin ketemunya di LDPI ataupun di sekolah ataupun di PPDI ya Pak Cun ya, yang benar-benar akhirnya wah ini menginspirasi banget nih gitu. Ada nggak dari Bu Yosi dulu deh? Kalau kami di sekolah inklusif gitu ya, ada seorang anak yang disabilitas gitu yang mungkin dia tidak menggunakan kursi roda, tapi ternyata yang menjadi inspirasi temannya itu selalu membantu. Dari sekian anak di sekolah itu mereka nggak peduli gitu. Tapi ada satu anak yang sangat intent untuk mendampingi kalau ke kamar mandi, kalau belanja, ke kantin, apapun kebutuhan itu selalu gitu. Dan itu akhirnya menjadi perhatian oleh gurunya gitu. Dan akhirnya si anak ini di waktu perpisahan diberikanlah dengan istilahnya dengan memberikan suatu reward kepada anak yang non disabilitas ini, dinamakan duta disabilitas. Jadi dianggap duta. Jadi mungkin apakah duta untuk mendampingi anak disabilitas. Dan sampai saat ini anak ini mau masuk ke SMK itu dia selalu bergandeng.
Oke. Jadi benar-benar setia. Nah, mudah-mudahan bagi anak-anak yang lain itu akan menjadi contoh Mm-mm. bahwa bahwa pintarnya itu bukan hanya kita hebat, anak itu bukan hanya dari pendidikan, tapi dia punya jiwa sosial, Mhm. punya empati gitu loh. Nah, ini yang perlu kita memberikan suatu inspirasi lah kepada teman-teman yang non disabilitas. Jadi lingkungan tadi yang Pak Cun Iya. sampaikan, Betul. lingkungan itu sangat mensupport gitu. Iya, Bagaimana iya. anak ini menjadi anak Mhm. yang hebat, menjadi anak yang luar biasa gitu. Iya, tadi itu kita sempat cerita juga ya Bu Iya, Yosi ya, kalau iya. ternyata pendidikan inklusif itu tujuan utamanya tidak teman-teman disabilitas, Iya, tapi teman-teman yang non nah, itu yang disabilitas harusnya gitu. menjadi. Iya, iya, betul. Tujuan utamanya di teman-teman non disabilitas Iya. gitu. Jadi, Supaya kita punya rasa empati, yuk kita nih ada teman kita yang berbeda loh iya, gitu ya. betul. Bukan Nah. menjadi asing gitu. Bukan loh. menjadi asing. Dengan tersenyum aja kita itu tuh anak bahagia banget. gitu. Betul. Jadi jangan melihat disabilitas sudah gitu kita aneh gitu. Enggak. Iya. Nah itu Kita dia yang sering rangkul. terjadi Dia sekarang Pak ya Cun Pak Cun ya. Sampai sekarang masih itu. Masih Masih itu ada, yang masih sering ada. Itu yang perlu terjadi kita- sekarang. Masyarakat kita mungkin belum bisa menerima gitu kali ya. Iya, Belum terbiasa iya. gitu. Betul, Nah, terbiasa. tapi kalau dari Pak Cun nih, banyak kayaknya. Pak Cun aja tuh udah inspiratif. Iya betul. Nah, ada nggak Pak Cun kisah teman-teman kita nih? Wih, cukup banyak ya. Pilih dulu Pak Cun. Atau kisah Pak Cun aja. Saya mungkin sisi yang paling indah adalah bagaimana orang tua bisa berperan lebih maksimal ya. Ini pokok sekali karena keberhasilan teman-teman yang terus lanjut anak-anaknya di pendidikan formal ya, baik di SLB atau di sekolah pendidikan inklusif sampai ke perguruan tinggi sampai ke dunia kerja adalah orang tuanya menyiapkan waktu untuk bisa mendampingi anak, mensupport anak itu agar lebih baik. Mhm. Ya, ini sudah kata kuncinya. Jadi parenting atau pendidikan orang tua atau pemasukan orang tua itu menjadi peran yang sangat besar untuk keberhasilan anak itu. Nah, menjadi inspirasi itu ini adalah sasaran yang sangat positif ya sebenarnya di sekolah-sekolah pendidikan inklusi itu. Kenapa mereka bisa mengakui keragaman? Jadi keragaman itu ketika bicara inklusi, keragaman anak disabilitas yang ada bersekolah di sana, tapi keragaman itu juga bisa disisi lihat dari perbedaan gender, warna kulit, kondisi fisik, gemuk, kurus, tinggi, besar, kaya, miskin, sebenarnya ini keragaman itu. Nah, karena isunya adalah pendidikan untuk disabilitas yang mengikuti adalah bagaimana bisa menerima ini, termasuk juga di sisi kurikulum pendidik itu proses adaptasi itu berlaku termasuk fisik. Ya, di sosial modelnya itu jalan itu ini. Oke. Jadi jalan jadi menjadi inspirasi semuanya, baik yang mereka berprestasi kah atau mereka cukup membangun sosialnya di lingkungan itu atau orang tuanya. Nah, ini akan menjadi inspirasi dan kalau bahasa agamanya adalah membangun rasa syukur. Ya, ada yang lebih baik pada kita. Ini sebenarnya membangun ya ke depannya. Nah, alhamdulillah memang dampak yang sangat mulia adalah akan munculnya teman-teman yang tutor sebaya yang bisa membangun itu. Ya, pengalaman pribadi aja seperti itu ini. Nah, sangat-sangat banyak lah inspirasinya. Ya kalau Ya. inspiratif Oh, banyak ya Pak Cun sekali. ya. Tapi bagaimana kata kunci adalah orang tua berperan besar. Orang Nah, tua, ya, betul. Nah, nih untuk Sobat RRI yang ingin punya anak ya, yang ini menjadi Gen Z yang akan menjadi orang Iya, tua, ini menjadi betul. perhatian khusus juga gitu ya. Iya. Karena gimana pun kayak Bu Yosi bilang tadi, dari dalam kandungan ya Bu Yosi Iya. ya, sampai lahir tuh, Iya. sampai membesarkan Iya. gitu ya. Itu tanggung jawabnya besar sekali. Oke deh, tapi karena kita dibatasin waktu juga, obrolan kita seru banget sebenarnya ini Pak Cun, Bu Iya. Yosi, tapi karena kita dibatasin waktu juga. Nah, untuk closing statementnya deh, harapannya nih, ke depannya nih, untuk teman-teman disabilitas tuh seperti apa dari Bu Yosi dulu deh. Oke. Harapannya bagi kami dari dari UPTD DPI, tadi kita berbicara bagaimana setelah anak sekolah, terus udah gitu kita bekali dengan keterampilan. Nah, kita mengajak nih anak dan orang tua bahwa mereka juga
produktif gitu. Mhm. Nah, kalau dia sudah produktif, dia pasti akan menghasilkan. Mhm. Nah, bekalilah mereka itu dengan punya potensi yang mereka miliki sehingga anak ini akan menjadi produktif. Mhm. Dan alhamdulillah untuk LDPI kita sudah sediakan wadah nih, walaupun misalnya baru bertahap. Sekarang kita sudah ada wadah menyediakan adanya koperasi untuk hasil karya anak-anak disabilitas kita jual Mhm. melalui koperasi UPTD LDPI. Nah, Oke, ini yang di depan. Iya, di depan. Mungkin tadi Bu Rini lihat ada Hmm. beberapa hasil lukisan anak-anak, hasil kerajinan tangan anak-anak. Itu dia santai aja mengerjakan, tapi bernilai. Nah, nilai jual ini yang akan kita kembangkan sehingga memberikan suatu perekonomian kepada si anak. Nah, itu dia tadi yang sampai di kata mandiri tadi gitu ya, Bu itu ya. dia. Tujuan Iya, akhirnya di iya, situ tujuan gitu ya, Bu ya. akhirnya di situ. Oke. Kalau dari Pak Cut? Ya, mungkin yang Harapannya satu, nih. harapan yang pertama saya ingin menghimbau saya kepada orang tua yang memiliki anak-anak yang disebut segera untuk mencari, untuk menemukan lembaga terdekat pendidikan untuk dia bisa berkonsultasi dulu. Mungkin kalau anak masih usia dini, di Padang, alhamdulillah ada pusat sumbernya DPI, dekat di sini, yang bisa menjadikan informasi, banyak tenaga ahli di sini. Nanti kalau ketika masuk usia pendidikannya setelah mendapatkan asesmen dan rekomendasi, silakan pendidikannya dipilih, perlu pastikan yang dekat, yang sesuai dengan kondisi anak dan anak kita. Ini sekali lagi, Kemudian hindarkan untuk memunculkan stigma kepada anak bahwasanya mereka tidak akan bisa, tapi bangunlah semangat bahwasanya kamu bisa anak, dengan pendidikan yang baik, dengan yang tepat kamu akan berhasil, setidaknya kondisi hambatannya makin berkurang dengan mengikuti proses pendidikan, proses treatment terapi dengan konselor tenaga ahli, ini menjadi hal yang makin baik. Yang ketiga, terus membangun jejaring komunikasi, terus membangun model-model yang bisa memotivasi diri bahwasanya anak-anak yang Allah titipkan sama orang tua yang memiliki anak disabilitas, bahwasanya anak kita akan mendapat masa depan yang baik dengan proses yang pertama kita sisi pendidikannya menuju pendidikan yang baik, memberi keterampilan sesuai dengan kondisinya, pada akhirnya anak juga memunculkan kemandiriannya, memunculkan kesetaraannya, insya Allah juga kalau memang yang terbaik adalah bagaimana mereka bisa hidup lebih layak ke depannya. Nah, itu dia harapan-harapannya, semoga bisa terwujud ya, Bu Yosi, Pak Cun ya. Semoga teman-teman non-disabilitas terbiasa dengan teman-teman disabilitas tidak merasa asing dan kita bisa setara, kita bisa bergandengan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sama-sama layak gitu ya, Pak Cun ya, Bu Yosi ya. Oke deh, terima kasih Pak Cun, Bu Yosi dari Bu Yosi dari LDPI, Pak Cun dari PPDI. Nanti akan ada kolaborasi kayaknya ya. Siap. Nanti akan ada kolaborasi. Nanti kayaknya kalau udah ada kolaborasi antara LDPI dan PPDI nanti akan menghasilkan sesuatu insya Allah yang akan bisa berbuat baik juga terhadap teman-teman disabilitas. Kita doain deh seperti itu. Kalau ada yang baru nanti kita ngobrol lagi nanti. Oke deh Sobat RRI, itu dia obrolan seru kita barengan sama Bu Yosi dan Pak Cun juga, the able of teman-teman kita disabilitas. Jadi kayaknya harus kita cukupin sampai di sini dulu, sayang banget. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. See you and bye-bye. Welcome to the show.